jumpa lagi bersama saya Lukius Juniandri bersama dalam acara podcast. Tapi pada saat ini kita beda podcastnya. Kita podcastnya on stage ya. Saat ini kita berada di ruangan yang mungkin banyak alat-alatnya. Namanya ruangan fisioterapi. Tak lupa di samping saya ini ada tamu di acara ini yaitu seorang fisioterapis. Mari kita kenalan dengan beliau. Selamat siang, sahabat RSKM. Hai, perkenalkan nama saya Maila Kristanti, biasa dipanggil Lala. Oh, ya Mbak Lala. Mbak Lala ini seorang fisioterapis ya? Betul sekali, Pak. Oh iya. Kalau saat ini kan kita ada di ruangan fisioterapi. Kalau boleh saya tahu ya, apa sih fisioterapi itu sih? Oke. Mungkin memang selama ini tuh banyak sekali ya Pak ya untuk orang-orang yang sudah datang ke fisioterapi, tapi sebenarnya belum tahu nih sebenarnya fisioterapi itu apa. Dan sebenarnya untuk definisinya sendiri itu apa itu belum kenal. Nah, makanya dari itu hari ini kita coba berkenalan lebih jauh tentang apa sih fisioterapi itu. Gitu ya Pak. Benar. Ya, jadi untuk fisioterapi sendiri itu merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada kelompok ataupun individu yang tujuannya untuk membantu mengembangkan, memelihara, dan memulihkan fungsi gerak tubuh manusia. Oke. Jadi seorang fisioterapi itu bertujuan untuk memelihara ya, memperbaiki tubuh yang. Jadi berhubungan dengan fungsi gerak. Oh, fungsi gerak ya. Ya. Apakah ada kriteria tertentu untuk menjadi seorang fisioterapi itu, Pak? Tentu, Pak. Jadi memang untuk sahabat RSKM sendiri jangan sampai ketemu fisioterapis yang abal-abal. Oh wow, ada ya? Banyak Pak. Kalau mungkin sahabat melihat di Instagram itu banyak yang mengaku-ngaku sebagai fisioterapis, tapi ternyata bukan. Nah, jadi fisioterapis sendiri itu merupakan individu yang tentunya sudah menyelesaikan pendidikan secara formal di perguruan tinggi dan tentunya nanti mendapatkan ijazah, STR, SIP, itu yang disebut fisioterapis. Dan kembali lagi, kita perannya itu juga masuk ke promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Wah, menarik juga ya, profesi fisioterapi itu ya, tidak sembarangan ternyata ya, benar ya. Oh, jadi ada kriterianya tertentu atau kompetensi ya, kalau kita sebut seperti itu ya Pak? Betul. Baik, untuk fisioterapi ini biasanya ya Pak, yang ditangani yang permasalahan apa saja sih? Nah, itu tadi. Jadi di awal tadi kan sudah sempat saya singgung ya Pak ya. Jadi selain sebagai memulihkan, sebenarnya kita itu juga mengembangkan dan memelihara fungsi gerak. Nah, jadi untuk sahabat RSKM nggak perlu tunggu sakit dulu juga untuk kita. Iya. Jadi misalnya kalau nggak sakit pun kita bisa. Nah, kita juga masuk ke semua rentan usia nih Pak. Jadi dari anak-anak sampai uti mbahkung pun, jadi yang geriatri pun bisa. Sampai lansia ya? Betul sekali. Mungkin kalau sejauh ini lebih dikenal tuh kalau sakit stroke baru ke fisioterapi. Kalau sakit punggung baru ke fisioterapi. Padahal tidak. Kita ada masuk juga ke preventif dan promotifnya itu tadi Pak Luki. Yang dimaksud preventif itu kan pencegahan. Pencegahannya bagaimana Pak? Nah, banyak sekali. Jadi kalau misalnya nih di ranah anak ya Pak ya. Dan kebetulan juga kan kita akhir-akhir ini ada pelayanan baru nih, Baby Spa. Nah, itu juga salah satu preventif kita. Nah, tujuannya untuk apa sih sebetulnya? Kan memang banyak ya Pak ya untuk anak-anak ataupun yang bayi itu dalam perkembangan dan pertumbuhannya mengalami keterlambatan. Nah, adanya Baby Spa itu kita bisa menstimulasi nih Pak. Jadi kita memberikan stimulasi kepada anak atau bayi tersebut sehingga harapannya anak itu tadi bisa pertumbuhannya itu sesuai. Nah, misalnya yang harusnya sudah bisa duduk, ya tepat waktu bisa duduk, bisa berguling sendiri, jadi tidak terlambat seperti itu. Ya. Itu sifatnya preventif ya Pak ya? Itu banyak, itu yang anak. Terus misalnya kalau buat uti mbahkung ini juga ada, kita ya biasanya biasanya Pak Lukas juga minta, ayo senam lansia. Nah, itu juga salah satu preventif dari kita. Jadi kita
membuat edukasi berupa video ataupun leaflet itu untuk Mbakung Bauti yang di rumah biar tetap bugar waktu lansia gitu. Jadi termasuk senam lansia itu ya, sering kita lihat di lansia itu banyak mengalami gangguan gerak ya, itu salah satunya ya pakai senam itu preventifnya. Untuk yang kuratif, misalnya pengobatan, dalam hal ini fisioterapi pengobatan pada pasien bagaimana? Ya, jadi kalau untuk kuratif dan rehabilitatif kan memang sebagai pengobatan ya Pak ya. Jadi memang kondisinya sudah sakit. Nah, tentunya sebelum kita obati juga kita sebagai fisioterapi memeriksa dulu yang pasti. Memeriksa dulu keluhannya seperti apa. Lalu nanti memberikan apa modalitasnya itu apa kan tergantung dari awal kita pemeriksaannya. Dan setelah kita berikan tindakan pun nanti kita evaluasi nih. Nah, apakah ada perubahan atau tidak? Ada perkembangan atau tidak? Nah, setelah itu kita berikan edukasi juga untuk di rumah, jadi latihannya. Nah, untuk kasus-kasusnya sendiri ya banyak sekali Pak. Jadi dari anak-anak pun, misalnya kalau anak-anak mungkin yang lahirnya berkebutuhan khusus seperti Down syndrome atau cerebral palsy. Nah, seperti itu. Kalau di muskulo, rangka atau otot yang biasa kita temui patah tulang. Jadi habis operasi patah tulang, kita berikan latihan, manajemen nyerinya bagaimana, latihan jalannya bagaimana, seperti itu. Dan mungkin yang sahabat juga sudah sering bertemu pasien stroke pastinya, karena memang kan kalau kondisi post stroke pasti kan ada gangguan. Gangguannya kan kelemahan sisi tubuh, otomatis aktivitasnya akan terganggu. Seperti itu. Kalau boleh tahu ya, di Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini jenis pelayanan fisioterapi itu apa saja? Ya, ini semoga juga nanti sahabat semakin mengenal ya. Jadi penting ini sahabat RSKM ya. Penting sekali. Jadi ini juga harus disimak. Kalau di Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini kami sudah cukup lengkap. Cukup lengkap biasa ya. Jadi kita memang sebagai fisioterapi kan bisa memberikan exercise dalam bentuk modalitas juga bisa, dan modalitas kita ini juga sudah lengkap. Nah, jadi mulai dari elektroterapi kita sudah punya berupa TENS, ES, itu tujuannya untuk memblokir nyeri, terus menstimulasi otot-otot yang lemas karena stroke itu tadi. Nah, terus diatermi kita juga punya, kita punya shortwave diatermi, microwave diatermi, ultrasound, terus kita juga punya laser terapi, traksi, kita sudah banyak. Jadi tidak perlu khawatir lah seharusnya ya kalau mau memeriksakan diri ke kita. Jadi yang pertama, fisioterapisnya sudah tidak abal-abal nih, kita sudah memiliki ijazah dan lain-lain. Terus untuk fasilitasnya juga sudah lengkap. Mbak, saya mau tanya, ini produk yang unggulan di sini katanya sih, dengar-dengar sih ada untuk anak-anak ya, katanya ada spa, baby spa atau yang lain itu. Apa saja menjadi unggulannya? Jadi kan kita itulah ya di awal sudah sempat saya spill sedikit. Jadi pelayanan terbaru kita itu adalah baby spa. Baby spa. Nah, betul. Jadi itu tadi termasuk upaya kita di preventif dan promotif yang bisa memfasilitasi untuk sahabat RSKM yang barangkali punya baby atau keponakan, boleh sekali untuk dibawa ke sini, Misalnya biar kita masas nih bareng-bareng. Nah, tujuannya sangat banyak sekali. Jadi yang pertama memang sebagai stimulasi. Jadi kita memang memberikan sentuhan berupa pijatan atau masas. Yang tujuannya itu adalah sebagai stimulasi, Pak Lugis. Jadi merangsang untuk babynya itu tadi sehingga untuk tumbuh kembangnya itu optimal sesuai dengan step-stepnya nih. Nah, itu. Baik. Produk unggulan ini tidak harus bayi yang sakit ya, tapi yang sehat juga. Betul. Terima kasih ya Pak ya untuk kesempatan siang hari ini kita boleh ada di tempat ya seperti ini ya, di on stage di ruangan fisioterapi. Oke sahabat RSKM, demikian pembicaraan kita tentang fisioterapi apa yang ada di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Oke, mungkin ada sedikit pesan-pesan bagi pemirsa
sahabat RSKM untuk fisioterapi? Silakan Mbak Lana. Ya, jadi untuk sahabat RSKM, intinya panjenengan semua tidak usah ragu nih untuk datang ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini untuk melakukan fisioterapi tentunya, karena memang ini sudah itu tadi ya Pak ya, yang sudah saya jelaskan di awal, panjenengan tidak usah ragu, di sini sudah sip, luar biasa. Dan kalau saya boleh memberikan closing statement ini mungkin juga sudah sering didengar. If doctors save your life, then physiotherapists make worth it living. Apa itu artinya, Pak? Artinya adalah jika dokter menyelamatkan kehidupan Anda, maka fisioterapi akan membuat hidup Anda lebih bermakna. Wah. Terima kasih sahabat RSKM. Demikian pembicaraan kita pada siang hari ini, dan sampai ketemu lagi di podcast RSKM dengan tema-tema yang lain bersama saya Lukius Juliandri. Sampai jumpa.